Seberang Padang. Hai guys, nah jadi sebelum kita menuju ke Museum Aditya Warman, mata kita dihiasi dengan pemandangan muara. Muara itu bahasa Minangnya guys, kalau bahasa Indonesianya muara. Tidak hanya muara, kita juga bisa melihat pemandangan sunset yang sangat bagus kalau di sore hari. Sekarang kita menuju jalan ke Jembatan Siti Nurbaya. Kita akan pergi ke Museum Aditya Warman. Sampai jumpa. Dan di sini kita akan melewati pelabuhan di mana terdapat banyak banget kapal yang terparkir di sini. Banyak banget kan? Nah, kalau di sini, hayo, siapa yang bisa tebak teman-teman? Ya, di sini familiar banget sih tempatnya. Di mana lagi kalau bukan Jembatan Siti Nurbaya. Sekarang kita udah sampai di Jembatan Siti Nurbaya. Selanjutnya kita akan menuju Pantai Padang. Dan setelah itu kita akan sampai ke Museum Aditya Warman. Sampai jumpa. Jembatan Siti Nurbaya. Siapa sih di antara teman-teman yang gak tahu jembatan ini? Pasti semuanya tahu. Iya, Jembatan Siti Nurbaya. Nah, setelah kita melewati Jembatan Siti Nurbaya, kita akan melihat pemandangan yang super Masya Allah sekali. Ini dia. Masjid Al-Hakim. Masya Allah. Dan setelah kita melewati Masjid Al-Hakim, kita menuju ke Pantai Padang. Guys, tau gak sih ada fakta yang mengabarkan kalau Pantai Padang ini benar-benar terkenal banget karena pemandangan yang sangat bagus buat turis main selalu ke sini. Gedung Budaya. Nah, teman-teman tahu tidak, gedung budaya ini dipakai untuk melakukan pertunjukan-pertunjukan seni yang ada di Padang loh. Teman-teman jangan bosan ya, ikutin kita terus karena perjalanan kita menuju Museum Aditya Warman sebentar lagi akan sampai. Ini kita bakal belok kanan, tapi teman-teman juga harus hati-hati kalau nyebrang. Dan ini namanya Jalan Gereja. Guys, kita udah mau sampai ke Museum Aditya Warman. Nah, bisa teman-teman lihat di sebelah kiri ini sudah ada, yaitu Rumah Gadang. Mari kita bertemu di dalam. Nah, teman-teman bisa lihat kan, kalau di sebelah kiri saya banyak banget para pedagang kaki lima yang berjualan di daerah Museum Aditya Warman. Dan inilah Museum Aditya Warman. Teman-teman, ini merupakan depan dari Museum Aditya Warman yang dipenuhi dengan pohon-pohon sehingga membuat pemandangan Museum Aditya Warman sejuk dipandang. Selamat datang di Taman Melati dan Museum Aditya Warman. Di sini terdapat taman yang indah dan asri dan terdapat juga salah satu cagar budaya Minangkabau yaitu adalah Museum Aditya Warman. Bagaimana situasi dan kondisi yang ada di dalam museum? Mari ikuti kita untuk mencari informasi selanjutnya. Guys, tau gak ini adalah pahlawan tidak dikenal dan di sebelah pahlawan tersebut terdapat sumpah di mana teman-teman bisa lihat isi sumpah tersebut. Untuk kami di Nusa Jajah. Guys, aku bakal kasih tahu buat teman-teman fakta yang mungkin teman-teman juga nggak tahu sih. Ini lantai yang teman-teman bisa lihat sekarang merupakan tempat di mana ratusan mayat-mayat yang dikubur secara massal loh. Wow, cukup menarik bukan? Dan inilah Tugu Aditya Warman yang dibangun tahun 1950. Sebelum kita masuk ke dalam Museum Aditya Warman, kita akan melihat berbagai macam tanaman yang ditanam di sebelah ataupun di dekat Tugu Aditya Warman. Wow, bener-bener aku gak bisa berkata-kata lagi guys. Saking kan bener-bener indah banget pemandangan di depan Museum Aditya Warman. Museum yang dibentuk ataupun didesain seperti rumah gadang khas Minangkabau. Pertama, saya bakalan bawa teman-teman semuanya ke Museum Rendang. Dari Sabang sampai Merauke, rendang sudah mendunia. Teman-teman pasti tahu lah rendang, karena rendang sudah mendunia. Nah, ada rendang balui. Balui itu bahasa Minangnya, kalau bahasa Indonesianya belut. Dan ada kalio jariang, itu artinya semur jengkol. Tidak hanya ada museum makanan, tetapi terdapat juga berbagai macam alat-alat tradisional khas Minangkabau.
Teman-teman juga bisa lihat loh, ada berbagai macam songket yang dipajang di Museum Aditya Warman. Dan di bensin teman-teman bisa lihat ini adalah alat tradisional yang diberi nama alat tenun, yang dimana alat ini dipakai untuk membuat songket-songket yang ada di Museum Aditya Warman. Alat-alat masak. Nah, di sini banyak banget terdapat alat-alat masak tradisional yang dipakai nenek moyang pada masanya. Nah, kalau yang teman-teman lihat sekarang ini adalah pelaminan Minangkabau serta perhiasan-perhiasannya yang dimuseumkan di Museum Aditya Warman. Museum Aditya Warman pernah juga mengadakan suatu pameran, dan ini adalah salah satu contoh dari pameran tersebut, Candi Borobudur. Baiklah Pak, sebelumnya izin ya Pak kami mewawancarai Bapak mengenai Taman Melati dan Museum Aditya Warman. Buka dan tutupnya Museum Aditya Warman ini dari pukul berapa sampai pukul berapa ya Pak? Kalau buka museum hari Selasa sampai Minggu. Kalau hari Senin itu tutupnya seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia memang hari Senin tutup. Kalau hari Selasa buka sampai hari Minggu. Kecuali tutupnya hari Jumat beda gitu. Kalau hari Jumat kan 4:30, bukanya 7:30, terus tutupnya 5:30. Kalau hari Selasa sampai Minggu itu bukanya jam 8, tutupnya jam 4 gitu. Kalau masalah pengunjung, hari biasanya cuman lokal lah, paling mahasiswa atau orang-orang umum sekitar sini lah. Kalau hari Sabtu tuh atau hari Minggu kebanyakan tuh dari daerah kunjungan ke museum seperti itu. Oh ya. Pertanyaan selanjutnya, tahun berapa berdirinya museum ini dan kenapa sih Pak dinamakan dengan Museum Aditya Warman? Oh begitu. Oke. Museum dibangun atau didirikan pada tahun 1976 sampai 1977. Terus nama museum waktu itu diberi nama Museum Sumatera Barat atau Museum Provinsi. Setelah tahun 90 museum dinamakan sebagai museum, namanya Museum Aditya Warman. Kenapa Museum Aditya Warman dikasih nama? Karena Aditya Warman itu raja pertama Minangkabau. Jadi dikasih nama Museum Aditya Warman. Museum diresmikan tahun 77. Seperti itu. Sampai sekarang dinamakan Museum Aditya Warman. Nah. Baiklah Pak, terima kasih penjelasan Bapak dari awal sampai akhir tadi. Ya. Itu mungkin sudah cukup memberikan informasi. Selain Tugu Aditya Warman dan Museum Aditya Warman, juga ada pameran pesawat tempur TNI AU yang ada di Taman Melati. Sejarahnya ditemukan di Taman Raya Bung Hatta, peninggalan Jepang. Sejarahnya, pesawat ini ditemukan terjatuh di pohon besar yang ada di Taman Raya Bung Hatta. Karena tidak hancur, maka pesawat tersebut pun dimuseumkan di Taman Melati.